Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri, NIM 20063034 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang sistem bilangan. Di dalam sistem bilangan ada yang namanya desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Desimal merupakan sistem bilangan basis 10, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 digit angka mulai dari 0 hingga 9. Contohnya, pada bilangan berikut 8, 5, 8, 9. Perhitungannya bisa dilihat dari gambar dan tabel. Selanjutnya, biner. Biner merupakan bilangan basis 2, yaitu terdiri dari 0 dan 1. Contohnya pada bilangan 1001. Angka 2 di samping bilangan 1001 adalah bilangan basis. Dan untuk perhitungannya bisa dilihat dari tabel dan gambar. Selanjutnya yaitu oktal. Oktal merupakan sistem bilangan basis 8, yaitu terdiri dari 8 simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contohnya pada bilangan 1022. Hasil perhitungannya bisa dilihat pada tabel dan gambar. Dan yang terakhir adalah heksadesimal. Heksadesimal berasal dari kata heksa yaitu 6 dan desimal yaitu 10. Jadi heksadesimal merupakan sistem bilangan basis 16, terdiri dari 16 simbol yaitu sebagai berikut. Contohnya pada bilangan F3DA. Perhitungannya bisa dilihat pada tabel dan gambar, di mana diketahui F nilainya 15, D 13, dan A 10. Aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT. Fungsinya yaitu untuk pemetaan dari B pangkat N ke melalui ekspresi boolean. Dapat dituliskan sebagai berikut. Yang dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berturut ganda N di dalam daerah asal B. Selanjutnya, hukum aljabar boolean. Dalam hukum aljabar boolean ada beberapa, diantaranya hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominansi, hukum involusi, dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi aljabar boolean. Yang pertama, jaringan pensaklaran atau switching network. Contohnya pada saklar seri, yaitu logika AND. Pada saklar paralel, memakai logika OR. Yang kedua, rangkaian logika. Dapat dilihat pada gambar, ada bentuk gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Aritmatika komputer. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, unit aritmatika dan logika, merupakan bagian pengelola bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika ini sendiri terdiri dari berbagai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Rangkaian utama yang digunakan melakukan perhitungan ALU adalah adder. Lalu jenis-jenis aritmatika. Yang pertama, aritmatika biner, di mana titiknya adalah tetap atau fixed point, yaitu titik mengambang atau floating point. Rentang bilangan dari aritmatika biner adalah kompleks. Yang kedua, aritmatika desimal, di mana bilangan dipresentasikan dalam bentuk BCD atau binari kode desimal. Komponen aritmatika biner. Flip-flop merupakan media penyimpanan biner. Register adalah sekumpulan flip-flop. Gate adalah sirkuit logika, NOT, OR, AND, XOR. Counter digunakan dalam operasi aritmatika dan kontrol. Decoder merupakan pendekodean instruksi, alamat dan perintah, dan encoder merupakan kebalikannya. Multiplexer adalah memilih salah satu dari beberapa input ke bagian output.
Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika output tergantung pada inputnya. 4 rangkaian kombinasional adalah encoder, decoder, multiplexer, dan multiplexer. Yang pertama, encoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang berfungsi mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Suatu kombinasi masukan hanya mewakili satu kombinasi keluaran. Syarat perancangan sebuah encoder yaitu M kecil dari 2N, di mana M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran. Yang kedua, decoder. Rangkaian decoder merupakan kebalikan dari encoder, yaitu mengubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Syarat perancangan decoder yaitu M kecil dari 2N, di mana M adalah kombinasi keluaran dan N adalah bit masukan. Yang ketiga adalah multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Terdapat bagian kontrol atau kendali, select, yang menentukan input mana yang akan diteruskan ke bagian output. Dan yang terakhir adalah demultiplexer. Demultiplexer atau demux adalah kebalikan dari multiplexer atau mux. Jumlah masukan pada demo hanya satu tetapi memiliki jumlah keluaran atau output yang banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output atau channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian select-nya. Materi selanjutnya, rangkaian sekuensial. Rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian sekuensial dapat dibedakan menjadi rangkaian sekuensial sinkron dan rangkaian sekuensial asinkron, di mana antaranya ada flip-flop, counter, register, memori, dan ASM. Yang pertama, flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Ciri utama dari flip-flop adalah key dan key aksen adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika key sama dengan 0, maka key aksen sama dengan 1. Jika key sama dengan 1, maka key aksen sama dengan 0. Karena kondisi dua keadaan stabil ini, rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian bistabil. Jenis-jenis flip-flop. Yang pertama, RS flip-flop. Flip-flop ini terdiri dari dua masukan yaitu S, set, dan R, reset, serta dua keluarannya yaitu key dan key. Kondisi set adalah kondisi ketika key berlogika 1, sedangkan kondisi reset adalah kondisi ketika key berlogika 0. Yang kedua, JK flip-flop merupakan penyempurnaan dari flip-flop RS pada kondisi masukan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, membuat kondisi keluaran berlawanan dengan kondisi keluaran sebelumnya. Yang ketiga, D flip-flop merupakan flip-flop RS yang memaksa untuk memiliki satu masukan dengan R selalu berlawanan dengan S, sehingga kondisi masukan SR sama tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya, T flip-flop. Flip-flop T adalah flip-flop yang kedua masukannya, J dan K, digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu jalan masuk. Karakteristik dari flip-flop ini adalah kondisi keluaran akan selalu berlawanan dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, counter. Rangkaian counter adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4-bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. Selanjutnya, ASM atau Asynchronous State Machine merupakan bagian dari sequential circuit yang terdiri dari
input, output, dan bagian internal di dalam sirkuit synchronous state. Datapad. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan proses eksekusi suatu instruksi secara keseluruhan, termasuk ke dalam instruction set. Siklus fetch, decode, execute. Yang pertama, mengambil instruksi yang akan dijalankan dari memori dan memasukkannya ke dalam register instruksi. Yang kedua, mengubah isi program counter menjadi alamat instruksi berikutnya. Yang ketiga, menentukan jenis instruksi yang baru saja diambil. Yang keempat, jika instruksi yang menggunakan word di memori, maka alamat memori tersebut dipastikan keberadaannya. Yang kelima, mengambil word jika diperlukan ke dalam register CPU. Yang terakhir, mengeksekusi instruksi. Contoh datapad pada beberapa instruksi. Yang pertama, datapad untuk instruksi stroke. Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam lokasi memori utama. Yang kedua, datapad untuk instruksi load. Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam register. Yang ketiga, datapad untuk instruksi halt. Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menghentikan siklus instruksi. Hal ini digambarkan dengan run atau halt. Hubungan dengan datapad melibatkan resetting, flip-flop, run, atau halt. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.